Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, di Amman, Yordania, pada beberapa waktu yang lalu untuk membahas situasi terkini konflik Israel dan Hamas. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Abbas, Blinken menegaskan kembali kecaman keras Amerika Serikat atas serangan keji Hamas terhadap Israel. Blinken juga membeberkan upaya Washington dalam berkoordinasi dengan para mitra guna mencegah meluasnya konflik. Dia menyampaikan bela sungkawa kepada para keluarga, warga sipil Palestina yang menjadi korban dalam konflik tersebut, dan menegaskan kembali bahwa Hamas tidak membela hak-hak yang sah rakyat Palestina atas martabat, kebebasan, keadilan, dan penentuan nasib sendiri. Blinken juga berterima kasih kepada Presiden Abbas serta jajarannya atas upayanya dalam menenangkan situasi demi kepentingan rakyat Palestina, Israel, dan puluhan ribu warga Amerika yang menyebut tepi barat sebagai rumah mereka. Blinken menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan para pemimpin dan rakyat Palestina dalam upaya menjamin keamanan bagi semua orang. Sebelum bertemu dengan Abbas, Blinken telah berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania untuk membahas serangan Hamas terhadap Israel dan upaya membebaskan seluruh sandera, serta mencegah konflik meluas, seraya menilai Hamas tidak membela hak-hak rakyat Palestina atas martabat dan penentuan nasib sendiri. Blinken juga beranggapan Israel telah melakukan operasi keamanan yang sah untuk mempertahankan diri dari apa yang disebutnya terorisme. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Blinken menegaskan kembali solidaritas Amerika Serikat terhadap pemerintah dan rakyat Israel. Antony Blinken mengatakan, "Kami telah mengerahkan kapal induk terbesar di dunia ke Mediterania Timur. Kami telah memperkuat kehadiran pesawat tempur Amerika Serikat di wilayah tersebut." Di balik itu, pemimpin negara-negara Barat akhirnya mulai menunjukkan simpati ke rakyat Gaza serta Palestina di tengah perang antara Hamas dan Israel. Pernyataan untuk menolong rakyat Gaza ini muncul usai para pemimpin itu lebih fokus berdeklarasi untuk membela Israel. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berkata mayoritas rakyat Palestina menderita akibat konflik yang terjadi, meski Presiden Biden tetap menyalahkan Hamas. Joe Biden mengatakan, "Kita tidak boleh menutup mata terkait fakta bahwa mayoritas rakyat Palestina tidak ada urusannya dengan serangan keji Hamas, dan mereka menderita akibat hal itu." Sementara Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengaku telah berbicara dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan berjanji bahwa Uni Eropa akan menggenjot bantuan ke Gaza. Situasi Gaza saat ini sedang mengalami blokade total oleh Israel. Uni Eropa akan menambah 3 kali lipat bantuan kemanusiaan kepada rakyat sipil di Gaza dan wilayah yang lebih luas. Pada situs resmi Komisi Eropa, Presiden von der Leyen berkata, total bantuan yang diberikan ke Gaza akan menjadi 75 juta euro. Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menyebut perang Israel dan Hamas yang berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu bisa membesar menjadi perang dunia ketiga. Hikmahanto pun menilai pemerintah Republik Indonesia bisa bergerak aktif untuk meredakan konflik. Hikmahanto Juwana menyebut pemerintah Israel marah besar dengan serangan mengejutkan Hamas pada beberapa waktu yang lalu. Ia membandingkan serangan mengejutkan ini dengan serangan Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat, yang berujung keterlibatan Washington di Perang Dunia Kedua. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyebut pemerintah Republik Indonesia harus proaktif mendekati negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, negara-negara non-blok, ASEAN, dan Amerika Serikat untuk meredakan konflik. Ia menyebut pemerintahan Joko Widodo seharusnya melakukan lobby ke pemerintahan Joe Biden. Hal tersebut agar Amerika Serikat tidak mendukung tindakan zalim Israel dalam melakukan tindakan balasan. Bahkan Hikmahanto Juwana juga menyebut Indonesia kemungkinan perlu mengadakan kontak ke rival-rival Amerika Serikat, yaitu China dan Rusia. Hikmahanto Juwana mengatakan, hal itu seharusnya dilakukan agar Amerika Serikat tidak mendukung tindakan yang zalim dari pemerintahan Israel setelah adanya serangan yang mengejutkan ini. Satu hal yang harus diingat, bahwa Presiden Joe Biden sudah melakukan kontak dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu,
Seolah-olah Netanyahu ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Inilah yang kemudian akan menekan Amerika Serikat untuk mau bertindak terhadap Israel. Hikmahanto Juwana juga menuturkan bahwa respon Amerika Serikat terhadap serangan balasan Israel ke Gaza bisa menuai respon dari China dan Rusia. Ia menilai kedua negara itu bisa menganggap Washington menerapkan standar ganda jika mendukung agresi militer Israel ke Gaza. Dalam hal ini peran Indonesia yang terpenting adalah demi kemanusiaan, menyuarakan serangan-serangan bersenjata harus dihentikan sekarang juga. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Siti Rohaini Zohayatin, menyebut fokus Indonesia dalam menyikapi konflik Israel-Palestina adalah menyerukan penghentian kontak senjata dengan berkomunikasi dengan negara terdekat Israel-Palestina, termasuk anggota OKI. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menyatakan bahwa Indonesia mendesak kekerasan seputar konflik Israel dan Hamas segera dihentikan. Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Palestina dan Israel.